Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada sesi pertama perdagangan hari ini ditutup naik 0,1% atau hanya 6 poin. Apa yang membuat perdagangan saham seperti tidak punya arah yang jelas? Kita langsung tersambung bersama Mercy Wijaya dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, indeks saham gabungan pada sesi pertama hanya naik tipis sekali 0,1%. Apakah memang tidak ada sentimen positif yang bisa mengangkat indeks pada hari ini, pada pagi ini, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, belum ada sentimen positif yang dapat signifikan menaikkan pergerakan harga saham. Mengingat saat ini pelaku pasar juga masih wait and see atas kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat dan suku bunganya di waktu-waktu mendatang, dan masih memproses juga hasil dari notulensi rapat Bank Sentral Amerika Serikat tanggal 1 Februari kemarin yang menyatakan masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga dan menekan inflasi secara lebih lanjut. Oleh karena itu pergerakan indeks saham pun cenderung datar hari ini, Leo. Penguatannya hanya tersisa 0,1% saat penutupan perdagangan di sesi pertama di level 6.816. Penguatan ini juga searah dengan penguatan indeks LQ45 yang berisi 45 saham berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia. Penguatan pada indeks LQ45 tipis 0,06%. Di antara yang menjadi top gainers adalah saham Adaro Energy 2,46%, saham Telkom juga menguat 2,07%, dan AKR Korporindo sahamnya menguat 1,9%. Sementara yang menjadi pemberat kinerja indeks LQ45 adalah saham Bank Jago 6,16% pelemahannya, saham Merdeka Copper Gold juga turun 5,6%, dan saham Medco Energy melemah 3,03% searah dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang cenderung turun. Sementara untuk saham batu bara sendiri hari ini cukup banyak yang menguat, Leo, karena harga batu bara yang menguat 0,5% di pasar internasional seharga $209 Amerika Serikat per metrik ton untuk kontrak bulan Februari 2023. Kalau kita lihat berdasarkan sektornya, Leo, yang menguat signifikan hari ini adalah saham sektor transportasi 1,08%, saham sektor properti juga menguat 0,49%, dan saham sektor energi menguat 0,34%. Sementara yang turun cukup dalam hari ini adalah saham sektor kesehatan 0,47%, dan saham industri dasar yang melemah 0,3%. Saham sektor finance ini juga memberatkan kinerja indeks dengan pelemahan 0,4%. Dan tadi kita lihat di indeks LQ45 saham Bank Jago sudah mengalami pelemahan 6%. Kalau kita lihat pergerakan indeks utama di kawasan Asia kurang lebih sama seperti indeks harga saham gabungan, pergerakannya flat atau datar karena masih wait and see terhadap kebijakan The Fed. Indeks Nikkei Jepang hari ini libur, Leo, sementara indeks Hang Seng Hong Kong turun tipis 0,02%, indeks Shanghai juga melemah 0,15%, dan indeks Saham Singapura turun 0,63%. Ada beberapa data-data ekonomi yang sedang dipantau oleh pelaku pasar hari ini. Di antaranya adalah data Bank Sentral Korea yang masih menahan suku bunganya di 3,5% setelah menaikkan suku bunganya beberapa kali di tahun 2023 dan 2022 kemarin. Dan Bank Sentral Korea juga memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Korea tahun 2023 akan berada di 1,6%. Prediksi ini lebih rendah dari prediksi pada bulan November kemarin, yaitu 1,7% pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023. Dan salah satu faktor yang menjadi ketidakpastian bagi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan adalah pertumbuhan atau pemulihan ekonomi dari Tiongkok, yang mana permintaan dari Tiongkok ini akan berpengaruh juga pada ekonomi di Korea Selatan. Dan kalau kita lihat data inflasi di Singapura yang baru saja dirilis, Leo dan pemirsa, ini ternyata menunjukkan inflasi 6,6% secara tahunan di bulan Januari 2023. Inflasi ini lebih tinggi dari bulan Desember, yaitu 6,5%, namun lebih rendah dari ekspektasi atau perkiraan pelaku pasar, yaitu 7,1% di bulan Januari kemarin. Dan peningkatan inflasi di Singapura ini dianggap wajar karena pada bulan Januari kemarin ini ada perayaan Imlek yang biasanya mendorong konsumsi masyarakat di Singapura. Sementara untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri ini masih akan cenderung flat, Leo. Namun kalau dilihat trennya selama satu pekan terakhir ini arahnya memang melemah antara 6.787 sampai 6.878. Leo.
Bagaimana dengan nilai tukar rupiah pada siang ini, Mercy? Apakah memang masih tidak terlalu banyak bergerak juga seperti bursa efek atau seperti apa? Ya, nilai tukar rupiah juga cenderung flat hari ini, mengalami penguatan namun tipis 0,09% dan tidak banyak berubah dari tadi pagi. Saat ini posisi nilai tukar rupiah di 15.186 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dolar indeks juga masih melemah terhadap mayoritas mata uang utama dunia, yaitu pelemahannya 0,15% di angka 104,4. Ini lebih tinggi dari posisi pekan lalu di angka 103. Dan melihat harga emas hari ini masih cenderung turun, Leo. Di antaranya harga emas COMEX yang turun 0,27% seharga 1.836 dolar Amerika Serikat per ounce, dan harga emas Antam dalam negeri yang turun 0,39% seharga Rp1.015.000 per gram. Di sisi lain, kami memantau ada rebound pada harga minyak mentah dunia, yaitu minyak WTI menguat 0,5% seharga $74 per barel, dan minyak jenis Brent menguat 0,4% seharga $80 per barel. Berbeda dengan pergerakan malam kemarin, Leo, yang mana harga minyak mentah dunia ini anjlok 3%, terutama setelah adanya notulensi rapat Bank Sentral Amerika Serikat yang memberikan ruang kenaikan suku bunga acuan lebih tinggi, dan dikhawatirkan ini dapat mengurangi permintaan terhadap minyak mentah. Dan kalau kita lihat, ada juga tambahan cadangan minyak di Amerika Serikat sampai 2,1 juta barel selama 1 pekan terakhir. Namun kalau kita lihat dari sisi permintaan, Leo, di tengah supply yang makin banyak, ini demand-nya masih belum ada peningkatan yang signifikan. Bahkan keberadaan terjadinya badai salju yang cukup besar di Amerika Serikat ini membuat permintaan minyak semakin sedikit karena ada delay penggunaan pesawat. Ada sampai 3.500 pesawat yang delay atau bahkan dibatalkan penerbangannya, sehingga mengurangi permintaan terhadap bensin dan minyak mentah di Amerika Serikat, sehingga tren harga minyak ini memang cenderung turun. Namun saat ini rebound sedikit 0,4 sampai 0,5% setelah kemarin anjlok 3%. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangan harga minyak mentah dunia, harga komoditas, harga indeks harga saham gabungan, dan juga nilai tukar rupiah sampai penutupan perdagangan sore nanti. Namun untuk sementara demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.